Hampir semua konflik di dunia itu bukan konflik yang baru. Hanya 10% konflik baru yang diciptakan di zaman sekarang. Sisanya 90% itu adalah konflik yang sudah bergenerasi-generasi. Dari perdamaian ngomong keajaiban. Memang zaman sekarang mungkin perdamaian itu bisa dibilang keajaiban juga, sayangnya gitu ya. Bikinlah pesantren setiap Ramadan di 10 kota. Bahkan di Banten sama di Ambon, yang ikut pesantren kilat itu bukan hanya Muslim, Kristen juga ikut. Ikut puasa, ikut sahur, ikut belajar nilai perdamaian. Tapi ketika ayatnya, kalau Islam pakai Al-Quran, mereka pakai versi yang Kristen, pakai Injil gitu. Kita nanya-nanya ke guru-guru, kalau ngajarin perdamaian itu gimana sih gitu ya. Banyak yang nggak tahu gitu. Kalau memori saya, perdamaian itu pendidikan moral Pancasila yang sangat traumatis buat saya. Gurunya tidak menyenangkan, ya, bukunya itu jelek banget, ya, pelajarannya itu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini setelah menunggu bertahun-tahun akhirnya kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Kang Irfan Amali. Apa kabar Kang Irfan? Baik Mas Ali, alhamdulillah ya sudah berpurnama-purnama. Thank you Kang Irfan sebagai co-founder dari Peace Generation dan Pesantren Welas Asih. Seseorang yang kalau menurut saya punya daya kreativitas yang luar biasa, dan juga mungkin di channel linknya salah satu area yang Kang Irfan punya kepedulian juga sangat lebih itu terkait dengan perdamaian gitu ya. Boleh cerita nggak awal mulanya kenapa tertarik di isu perdamaian gitu? Ya, ceritanya pasti selalu ditariknya ke masa kecil ya. Sekarang kan musim ya. Apa yang terjadi sekarang inner child gitu. Tapi saya setuju itu bahwa sebetulnya segala sesuatu yang tumbuh di masa dewasa benihnya pasti waktu anak-anak. Gitu. Jadi ketika saya kecil itu saya hidup di masyarakat yang sangat diverse ya. Walaupun saya di Bandung, harusnya kan saya mayoritas sebagai Muslim Sunda gitu. Tapi ternyata di lingkungan saya itu diverse banget, karena waktu itu di Bandung itu ada penggusuran orang-orang Tionghoa ke arah pinggir dari tengah kota. Sehingga jadi di situ tuh ada kebanyakan orang Tionghoa ya, Chinese, kemudian Jawa, kemudian Flores, Batak, Padang gitu. Wah, jadi mini Indonesia gitu. Jadi teman-teman saya, kalau saya ingat-ingat teman-teman saya itu nama-namanya itu ada Pushen, Kunce, Cun itu yang mungkin anak saya nggak akan punya teman dengan nama yang kayak gitu kan. Kemudian Tote itu orang Flores gitu, Ancis ya Francisco namanya, Butet ya, dan tuh kalau diingat-ingat wah daftar nama teman saya itu diverse banget gitu. Jadi itulah. Jadi saya punya memori yang indah tentang celebrating diversity gitu. Itu jadi memori bagusnya. Tapi kemudian ketika saya masuk pesantren jadi homogen kan. Ketika homogen saya menjadi entah bagaimana ya senang baca. Nah ini pisau bermata dua, critical thinking atau curiosity. Ya. Jadi curiosity itu bisa mengantarkan ke bacaan-bacaan yang bagus atau bacaan-bacaan yang sebaliknya gitu. Nah saya waktu itu mengantarkan saya ke bacaan-bacaan kayak majalah-majalah yang cukup radikal gitu. Kemudian buku-buku yang isinya adalah kebencian terhadap seperti Perang Salib ya. Perang Salib itu kan sejarah ya. Tapi yang tergantung yang nulisnya siapa. Kalau yang nulisnya Muslim itu penuh kebencian bahwa Kristen gini-gini. Jadi tumbuh tuh kebencian sama Kristen gitu. Jadi saya mengalami self radicalization. Kalau anak sekarang kan anak muda di dunia ya. Misalnya saya sempat ke Jerman, kita melihat itu ada 1.000 anak muda yang bergabung ke ISIS karena mengalami self radicalization online. Terus ada rekrutmen online. Orang Indonesia ada sekitar 1.000 lebih ya, anak mudanya mungkin setengahnya lah yang pergi ke ISIS zaman-zamannya rame-rame Syria. ISIS karena radikalisasi online gitu. Kalau dulu radikalisasi itu memerlukan waktu 3 tahun, setelah online itu hanya memerlukan kurang dari 1 tahun orang untuk sampai berjihad gitu. Untungnya saya waktu itu nggak ada Facebook, nggak ada WhatsApp, nggak ada
Twitter gitu. Jadi radikal sendiri aja. Oh, karena dia masih baca sendiri gitu. Ya sendiri aja gitu. Nah, kemudian ketika kuliah mulai kebuka lagi. Sorry, kalau boleh tanya nih, radikal itu sampai titik seperti apa kalau boleh tahu? Radikal itu sebetulnya ada 3 indikasi kalau kita mau sekarang ya, setelah tahu ilmunya saya mengukur itu. Pertama dari apa yang difikirkan, ideologi. Udah berubahnya gimana, persepsinya gimana. Ketahuan kalau kita tanya. Misalnya dari segi ideologi sekarang kelompok-kelompok radikal itu kalau ditanya tentang aspirasi negara. Oh, negara Pancasila togut, ya, sesuatu yang harus dilawan. Nah, itu tuh udah kelihatan. Dari ideologi. Ideologi ya. Kemudian ada dari social relationship. Asalnya dia tuh temenan sama teman-temannya, tiba-tiba dia menarik diri gitu. Gitu, oh udah ini. Bahkan sama keluarganya, nggak mau sama keluarganya. Kalau keluarganya misalnya ayahnya pegawai negeri. Pegawai negeri itu berarti mengabdi pada togut gitu. Maka dia udah tuh memutus hubungan sama ayahnya sama ibunya. Saya pernah nanganin anak-anak SMA kayak gitu. Itu dari relationship. Asalnya temenan, misalnya Mas Ali temenan sama fans Metallica gitu ya. Tiba-tiba dia udah nggak mau. Kalau musik itu haram atau gimana gitu ya. Tapi pada kadar yang lebih dari itu bukan hanya mengharamkan, tapi udah memusuhi, membenci gitu ya. Gitu. Nah, kemudian itu yang kedua dari social relationship-nya. Yang ketiga action. Seperti yang kemarin kejadian seorang anak muda perempuan posting di Instagramnya ngirim surat ke ibunya gitu, tentang surat perpisahan gitu. Terus dia nyerang ke Mabes Polri ya waktu itu. Gitu. Udah jadi action kan? Udah jadi action. Atau action yang sifatnya di ofensif di sosial media misalnya. Itu udah action. Itu tandanya 3 itu tuh bisa diukur. Oke, jadi kalau kayak social relationship itu juga ada actionnya juga tapi kan kalau kayak gitu tuh. Artinya dia menjauhi. Ya, tapi kalau hanya menjauhi dia merenggang secara sosial itu masih di relationship. Tapi sampai kalau dia sudah ofensif, nyalahin di grup WhatsApp udah nyerang, udah bukan hanya social relationship, tapi udah action itu. Jadi lebih ofensif sifatnya. Ofensif, iya. Nah, dan kalau boleh tahu tadi kayak dari Kang Irfan dulu itu seperti apa gitu dalam kategori-kategori itu waktu self radicalize itu? Hanya di pikiran. Di ideologi. Di pikiran. Saya dengan teman nggak ada masalah gitu ya, hanya di pikiran. Cuman ya itu dulu untuk menjadi radikal itu waktunya cukup lama gitu. Baca bukunya juga dulu buku itu. Saya itu beli buku itu dari tukang buku yang datang ke pesantren. Karena kalau keluar pesantren nggak ada akses ke toko buku yang di Garut dulu saya pesantrennya. Gitu. Jadi ada buku lagi baca lagi gitu. Bayangin kalau sekarang anak-anak bisa nonton YouTube yang mengarah ke sana, apalagi algoritmanya setelah nonton satu ini di refer ke sini lagi terus bisa dalam 1 hari udah mengental gitu. Kalau saya kan lama gitu. Tapi bahwa saya yang waktu itu dibandingin dengan saya waktu SD yang begitu celebrating diversity menjadi sangat berbeda. Asalnya heterogen menjadi homogen, pikiran menjadi seperti itu gitu. Jadi tapi pesantren saya pesantren yang moderat banget. Moderat banget. Saya pesantren Muhammadiyah yang moderat banget. Cuma sayanya. Makanya tadi self radicalize. Self radicalize itu. Jadi itu betul-betul lebih ke kecenderungan personal gitu. Kemudian tadi kuliah kan mulai. Nah, kuliah ya ketika kuliah saya aktif waktu itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan waktu itu 98 kan terjadi reformasi, banyak kekerasan. Saya tiba-tiba langsung recall lagi masa kecil. Indonesia kayak gini ya. Dulu Pak Bambang Imam Prasojo itu dia bikin film yang dikampanyekan di mana-mana tentang kekerasan. Itu Yayasan Nurani Dunia kalau nggak salah. Saya langsung tersentuh aja itu. Wah. Dan saya ketika di kampus ada pemutaran film tentang kerusuhan Ambon yang itu tendensinya adalah untuk memobilisasi Muslim agar melawan Kristen di Ambon. Saya nggak nerima, nggak ngasih gitu ya. Saya kenapa kok gini ya? Kan dulu ramai ya, jadi terbelah Muslim Kristen kan, gitu. Wah di Ambon Muslim dibantai gitu katanya, maka dimobilisasi ke sana. Laskar Jihad dari Jawa Tengah kan pergi ke sana. Kemudian orang-orang Kristen dari Timur di ini. Jadi saya di situ tuh saya mulai kok aneh ini, kenapa Indonesia kayak gini gitu. Jadi
tiba-tiba aja saya juga nggak ngerti. Nah, sampai tahun 98 sampai 2000-an itu sebelum 2000 saya ikut sebuah training di Solo, non-violent community, ada namanya non-violent action ya, gerakan aktif tanpa kekerasan. Anak-anak di Solo itu, nah itu untuk pertama kalinya, oh ada ya gerakan yang kayak gini ya, ini keren deh. Untuk pertama kalinya saya nonton film Gandhi itu, di dunia ini ada ya yang ngelawan kekerasan tanpa kekerasan. Film Gandhi itu kan ketika diserang sama Inggris, pakai badan aja ngelawannya, ditembak meninggal, ngelawan lagi sampai yang nembaknya itu gemeteran kan, ini orang ditembak kok diam terus gitu. Karena Pak Gandhi itu melakukan gerakan pasifisme total kan, bener-bener pasifisme total gitu. Udah aja kasihin badan gitu. Sampai ternyata teorinya kalau kita pasifis total, itu yang nembak juga pasti punya hati nurani, nggak berani nembak. Pas nembak satu baris ditembak, meninggal, tembak lagi. Akhirnya dia gemeter, jatuh itunya. Akhirnya merangsekkan gitu pasukan non-violence-nya, ahimsa. Gitu. Wah, ini keren banget kan saya. Itu moment of apa ya, eye opening banget gitu. Wah, ini nih gitu yang saya cari. Jadi di situ tuh saya mulai jadi aktivis perdamaian. Oh, ada yang namanya perdamaian, kata peace gitu ya. Non-violence gitu. Dulu kan kita kayaknya waktu SD nggak diajarin deh gitu. Jadi kata itu masih asing lah. Kalau sekarang mah banyak ya, udah orang ngajarin. Dulu mah sesuatu yang non-violence, kemudian peace dalam arti yang dalam itu kayaknya belum pernah saya menemukan kata itu gitu. Jadi itukah momen yang mengubah ideologi tadi itu? Momen itu kan atau ada momen lain juga yang? Iya, itu salah satu momen titik balik ya. Tapi berikutnya tahun 2000 saya diundang jadi perwakilan pelajar Muhammadiyah dulu ke Kamboja. Nah di Kamboja itu ada Youth Camp for Peace. Youth Camp for Peace. Nah, itu pertama kali saya keluar negeri. Kemudian di sana ketemu orang-orang dari negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik. Yang paling berkesan itu kan saya di Kamboja. Di Kamboja itu kan dulu ada pembantaian Pol Pot. Ya. Jadi saya diajak ke museum Pol Pot, lihat bagaimana jutaan orang dibantai. Saya juga ketemu dengan anak-anak muda yang melakukan gerakan perdamaian rekonsiliasi. Jadi melihat masa depan, nggak melihat ke belakang gitu. Di situ saya, wah, ada ya anak muda ngomongin perdamaian. Dan yang paling terkesan adalah ketika anak Vietnam, saya masih ingat namanya Lan An namanya. Sampai sekarang saya masih ingat. Anak SMA pidato tentang perdamaian, tentang Vietnam yang merdekanya aja kan jauh lebih lambat daripada Indonesia karena mengalami perang yang cukup panjang. Dia ngomongin perdamaian, wah keren banget anak SMA. Waktu itu saya anak kuliah kan, wah ini keren. Ini yang saya memproyeksikan diri saya kayaknya jadinya kayak gini deh gitu. Jadi saya kayaknya hidup saya kayak Gandhi harusnya gitu, gitu. Nah udah itu pulang ke Indonesia itu udah saya keliling 10 kota gitu, dari Aceh sampai Gorontalo saya ngajarin aktif non-violence. Ngajarinnya itu gimana aja pengetahuan kita aja. Saat itu nggak bisa nyari bahan-bahan yang keren gitu, pokoknya yang dipahami aja. Kalau diingat-ingat kok pelatihannya kayak gitu nggak seru. Tapi orang sangat terkesan dengan pelatihan itu karena baru aja, belum ditemukan metodenya ya, belum materinya masih ala kadarnya gitu. Tapi itu keliling 10 kota gitu, dan itu menjadi benih-benih ya, yang kemudian hari saya itu jadi diaktifasi jadi Peace Generation gitu. Boleh cerita nggak sekarang? Mungkin dari tadi nih pertanyaan kan yang lain mungkin belum tentu tahu nih. Sebagian besar saya yakin tahu mengenai Peace Generation, tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu Peace Generation itu apa? Terus kemudian tadi pesantren, welas asih itu apa? Gitu. Ya, Peace Generation itu adalah ya simpelnya adalah organisasi yang asalnya gerakan ya, yang ngajarin perdamaian itu aja sih simpelnya. Kenapa ya? Kenapa membuat ini gitu, dan why gitu ini ada gitu ya. Nah ini sebetulnya sesuatu yang sudah saya impikan sejak lama gitu. Dulu di tahun 2000-an saya mendirikan space gitu, community space. Kemudian saya punya cita-cita. Jadi itu tersimpan dari tahun 2000 sampai 2007, 7 tahun. Karena saya mulai berkarir di Mizan ya. Jadi jadi editor, kemudian jadi editor in chief, sampai jadi CEO di Mizan itu. Saya masuk 2001, 2006 itu saya jadi CEO waktu itu. Jadi selama itu kan meniti karir lah. Gitu. Jadi
Tapi di alam bawah sadar saya ini aktivis perdamaian gitu. Nah, makanya ketika tahun 2006 saya ketemulah sama Eric Lincoln, guru bahasa Inggris saya gitu. Dari obrolan itu ternyata kita nemu common interest. Dia itu konselor di Drugs and Violence Prevention di Chicago. Saya juga kan tahun 2000-an saya udah aktivis perdamaian. Akhirnya yuk kita nulis sesuatu, yuk nulis buku. Karena kan konteksnya saya penerbit. Ya. Nulis buku apa ya? Ya tentang perdamaian kata saya. Ya, kemudian kita nanya-nanya ke guru-guru, kalau ngajarin perdamaian itu gimana sih gitu ya. Banyak yang nggak tahu gitu. Kalau memori saya, perdamaian itu pendidikan moral Pancasila yang sangat traumatis buat saya. Gurunya tidak menyenangkan, ya. Bukunya itu jelek banget, ya. Pelajarannya itu kayak basa-basi ya, moral gitu, tapi basa-basi gitu, nggak asik banget. Nah, Eric memperlihatkan sebuah buku pendidikan perdamaian dari Amerika, pakai komik, keren banget. Kayak gini nih, kita bikin gitu. Kemudian kita nanya ke guru-guru gimana ngajarin perdamaian, pada nggak tahu caranya gimana. Kita uji cobalah pakai metode itu, seneng banget. Akhirnya 1 tahun 2006 sampai 2007 nulis buku. Buku 12 nilai dasar perdamaian itu jadi nulis buku aja. Ternyata ketika buku itu diluncurkan, ternyata diterapkan di Aceh oleh UNICEF, satu provinsi di endorse sama gubernur itu. Waktu itu kan gubernurnya Pak Irwandi ya. Itu kan pasca konflik dan pasca tsunami. Ya, jadi itu Aceh itu lagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi ya, dan rekonsiliasi gitu. Wah, itu diterapin. Wah, gitu. Yang kita bikin simple ini ternyata bersesuatu banget gitu. Kemudian di Bali, di Gorontalo, di Banjarmasin, mereka bikin peace generation gitu. Apa ini gitu. Kita cuma nulis buku aja gitu. Tapi mungkin ya ini ya, nggak tahu ya. Ada sesuatu yang saya kalau membuat sesuatu itu pasti saya bikin 2 hal dulu. Pertama logo, kedua lagu. Jadi sebelum modul itu beres, saya udah bikin logonya dan bikin lagunya. Dan lagu itu jadi semacam visi ya, belum visi misi belum bikin, tapi lagu itu jadi visi misinya. Logo itu jadi lambang gerakan dan kemudian itu yang jadi himnenya atau marsnya itu apa? Peace Generation, dan logonya Peace Generation sampai sekarang gitu. Yang saya waktu itu tidak membayangkan akan jadi organisasi kayak sekarang ya. Itu 17 tahun yang lalu gitu. Nah, akhirnya bergulirlah gitu. Tahun ke-8 itu jadi yayasan. Keselang dulu sebenarnya itu jadi gerakannya di berbagai tempat gitu. Sampai ke Filipina, sampai ke Malaysia gitu. Keselang saya tahun 2010, 2011 gara-gara Peace Gen ini juga ya, saya dapat kesempatan kuliah ke Amerika untuk belajar perdamaian karena kan saya S1-nya tafsir hadis. Tidak ada hubungan sama perdamaian gitu. Dan saya udah nyemplung ke dunia perdamaian gitu. Nah, akhirnya saya dapat kesempatan kuliah gitu, balik lagi ke Indonesia, seriusin Peace Gen-nya. Akhirnya jadi yayasan, asalnya gerakannya jadi yayasan. Kemudian dipercaya oleh berbagai funding internasional, hampir semua dari Australia, dari Jepang, Eropa, UN ya, UN ODC, UNDP, UN itu udah kerja bareng lah dengan Peace Gen itu. Jadi akhirnya sekarang udah jadi sebuah social enterprise gitu, yang fokus di pendidikan perdamaian. Dan sudah berapa banyak anak ataupun sekolah atau total yang jangkauannya 150.000 orang ya di hampir mungkin 70% provinsi di Indonesia lah ya. Kemudian sudah di Filipina, kemudian Malaysia juga sudah, tapi sekarang kita ada fokus, kita mendapatkan investment untuk social investment untuk lebih serius di Malaysia. Jadi lebih terorganisir di Malaysia. Kemudian kemarin kita baru training di Thailand gitu. Untuk jadi Thailand juga baru merintis, sekarang udah tumbuh juga di Thailand. Peace Gen di Thailand. Peace Gen Thailand ya. Gitu. Biasa. Dan kalau pesantrennya Pak, saya mau nanya beberapa hal tentang perdamaian, tapi mungkin ini sebagai intro dulu nih. Ya, pesantren itu jadi Peace Generation setiap Ramadan itu saya ini ada keluhan dari anak-anak yang suka ikut pesantren kilat. Pesantren kilat itu cuma belajarnya ya kalau ngaji udah biasa lah itu ya, oke gitu. Tapi kan itu lagi Ramadan, lagi lemes gitu ya. Mungkin perlu sesuatu yang fresh gitu. Ya kalau ngajinya yang interaktif gitu.
Misalnya gimana kalau pesantren kita tuh belajar modul 12 nilai dasar perdamaian, karena 12 nilai dasar perdamaian itu berdasarkan setiap satu nilai itu ada ayat Al-Qur'annya. Saya bikinlah metode tahfiz, menghafal ayat-ayat perdamaian. Jadi kalau ikut 3 hari sampai 5 hari pesantren kilat, ini jadi hafal 12 ayat perdamaian. Dari menerima diri, menghapus prasangka, sampai memaafkan. Itu ada ayatnya di Al-Quran semua kan. Gitu. Kemudian setiap modul itu ada permainannya, ada komiknya. Jadi saya bayangin kalau anak-anak belajar itu, wah pasti menyenangkan tuh. Diuji cobalah di salah satu masjid di Bandung. Oh, anak-anak seneng banget gitu. Seneng banget. Wah ini apa pesantren kilatnya asik gitu. Ya, kemudian kan belajar anti bully ya, belajar berdamai, belajar konflik resolution kan jarang-jarang. Pesantren kilat belajar konflik resolution. Gitu. Ya itu 12 nilai dasar perdamaian. Wah, anak-anak seneng banget. Tahun berikutnya pada pengen lagi gitu. Nah, akhirnya kita bikin yang premium di salah satu Dewan Yayasan Piskin itu punya hotel ya, di Bandung, Bumi Bandawa gitu. Nah, di situ wah, makin banyak dari seluruh Indonesia ikut. Wah, oleh karena itu kayaknya ini bukan hanya orang Bandung, karena yang dari Lampung ke Bandung gitu, dari Jogja ke Bandung. Udah aja kita bikin di seluruh kota gitu. Bikinlah pesantren setiap Ramadan di 10 kota. Bahkan di Banten sama di Ambon yang ikut pesantren kilat itu bukan hanya Muslim, Kristen juga ikut. Ikut puasa, ikut sahur, ikut belajar nilai perdamaian. Tapi ketika ayatnya kalau Islam pakai Al-Quran, mereka pakai versi yang Kristen, pakai Injil gitu. Gitu. Nah itu di 10 kota, di 12 kota. Ketika pandemi online. Dan pesantren online itu menarik juga karena kita punya metode gimana interaktif online gitu. Pakai WhatsApp dulu. Nah akhirnya gini, kemudian saya berpikir, waduh ini kan pesantren cuma 3 hari gitu. Sementara kita banyak nilai-nilai perdamaian yang harus diajarkan itu, anak-anak belajar itu dalam waktu yang lebih lama. Kayaknya harus bikin pesantren beneran deh gitu. Kayak penanaman lebih dalam gitu. Iya, yang versi full versionnya. Kan kalau pesantren, anak-anak pesantren itu minimal 6 tahun. Saya juga pesantren 6 tahun gitu. Kalau 3 hari mah jadinya pesantren ya kilat itu. Nah, kebetulan anak saya mau masuk SMP gitu. Nyari pesantren nggak ada yang cocok. Udah saya bikin aja. Akhirnya bikin aja namanya pesantren. Nah, biar ini pesantren apa namanya? Ya pesantren Welas Asih. Welas Asih itu compassion. Nah, didirikanlah pesantren Welas Asih di Garut. Ya kerasa sekarang udah 6 tahun. Jadi ini tahun ini bakal meluluskan SMA gitu. Ini pesantren Welas Asih ini fokusnya pada nilai-nilai perdamaian, anti bully, welas asih pada sesama manusia, sama alam semesta, kita ramah lingkungan gitu. Kemudian menggunakan disiplin positif, tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Pokoknya konsep pesantren ramah anak yang sekarang baru di launching oleh Kemenag, kita mah udah menerapkan gitu. Gitu. Jadi nilai-nilai peace generation gitu. Dan bicara soal perdamaian ini, Kang Irfan, saya pernah membaca atau mendengar mungkin dari Kang Irfan juga kayaknya banyak referensi saya soal perdamaian dari Kang Irfan soal bahwa banyak konflik ini itu kan diturunkan. Angkanya kalau nggak salah iya di atas 90% kalau nggak salah, betul ya? Betul. Berapa tuh angka? 90% konflik-konflik di seluruh dunia ini itu adalah diturunkan dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya gitu. Dan apa yang dari pengalaman Kang Irfan sejauh ini tentang perdamaian dan mengajarkan perdamaian gitu ya. Ketika sesuatu itu kan diturunkan tuh biasanya kan lebih sulit untuk memutusnya. Betul nggak? Pertama betul apa nggak? Itu hanya perkiraan saya gitu ya. Dibandingkan jika sesuatu baru terjadi di orang tersebut gitu ya. Dibandingkan jika itu diturunkan, benar nggak itu? Iya betul banget. Itu data itu saya waktu itu saya dapat datanya ketika kuliah S2. Tapi saya cari datanya lagi, saya nggak nemu. Tapi saya lihat itu datanya dari World Bank dulu. Itu studi tentang konflik di dunia. Hampir semua konflik di dunia itu bukan konflik yang baru. Hanya 10% konflik baru yang diciptakan di zaman sekarang. Sisanya 90% itu adalah konflik yang sudah bergenerasi-generasi. Mungkin awalnya konfliknya bisa resource ya, perebutan resources, bisa juga etnik atau apapun lah. Gitu. Tapi kemudian generasi berikutnya mewarisi konfliknya, jangan jauh-jauh lah. Tawuran antara SMA, tanya aja yang tawuran itu gara-garanya nggak apa, nggak tahu gitu. Soalnya kakak kelas aja dulu itu ngajarin, kamu musuh ini kamu gitu.
Saya pernah sama Kemendikbud itu. Jadi sama Kemendikbud untuk meresolusi konflik antar sekolah, udah di gimana-gimana nggak beres, akhirnya semua alumni dari angkatan tahun 70-an dikumpulin. Kemudian mereka harus bercerita. Ketika dirunut, ternyata di ujungnya tuh ceritanya itu nggak jelas apa gitu. Oh, jadi junior-junior itu baru tahu, gitu ya awalnya ya dulu cuma masalah sepele atau malah nggak ada masalah gitu. Jadi kenapa ini diturunkan? Ya biar ya kebencian aja gitu ya. Mungkin biar seru atau gimana gitu ya. Atau culture of violence. Ini culture of violence. Jadi violence itu nggak perlu alasan, ini culture aja gitu. Gitu. Jadi nah itu diturunkan gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, saya tadi self-radicalized itu saya baca buku tentang perang salib. Itu kan diturunkan dari si sejarah penulis buku kemudian ditransmisi ke saya. Kalau saya jadi penceramah mungkin saya akan ceritakan. Saya punya anak, saya ceritain gini loh, dulu itu Muslim dibantai oleh Dewan Inkuisisi di Spanyol. Gini. Saya juga dengar dari guru saya. Gitu. Gini, wah dulu Ratu Isabella itu membantai Muslim dan lain-lain gitu. Itu fakta, tapi bagaimana menceritakan dan tones-nya seperti apa dan ceritanya utuh atau sepotong kan menjadi bias gitu. Menjadi ada tendensi gitu. Nah ini, jadi diturunin semuanya cerita-cerita itu. Hampir semua itu diturunin cerita-cerita, semuanya tentang storytelling ya gitu. Jadi, nah oleh karena itu jadi saya berteori gitu ya. Kayaknya kalau ngebenerin orang dewasa susah nih. Mendingan mulai dari anak aja kita motong. Kalau menyadarkan orang yang mewariskan susah. Ya. Tapi mungkin kalau menyadarkan orang yang diwarisi lebih mudah. Orang tua kamu udah punya kebencian, kamu jangan ya gitu. Udah aja dipotong. Orang tuanya punya konflik sama saudara. Mungkin susah merekonsiliasi karena orang dewasa. Tapi anak-anak gimana kalau kamu nggak lanjutin konflik ayah kamu dengan paman kamu gitu. Kan lebih gampang. Kan sepupuannya mah mungkin akur-akur aja, cuma paman sama ayah kita yang berantem atau ibu gitu. Gitu. Nah, jadi itu teorinya. Jadi Mahatma Gandhi pernah mengatakan gitu, if want to reach peace, teach peace ya. If want to make peace in the world, teach children gitu. Jadi generasi baru aja gitu. Makanya saya fokus di anak. Selain saya juga penulis buku anak gitu. Intervensi anak-anak lebih gampang gitu. Jadi memotong lingkaran kekerasan, warisan kekerasan itu lebih gampang. Dan itu kebukti beberapa staff di Peace Generation punya personal story kayak gitu. Orang keluarga besar itu nggak akur lah. Nah, anak-anak Peace Gen yang anak-anak muda ini, Gen Z, Gen milenial itu karena udah belajar 12 nilai dasar perdamaian, dia mencoba merekonsiliasi di grup WhatsApp, di ini gitu kan. Itu hal kecil. Akhirnya ketemuan, prasangkanya runtuh gitu. Nah, ini jadi hal kecil kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak usah warisan kekerasan dunia gitu ya, nggak usah. Warisan kekerasan atau permusuhan di keluarga aja. Keluarga gitu. dulu lah gitu. Gitu. Sejauh ini apa yang menjadi tantangan utama dalam mengajarkan perdamaian ke anak-anak? Salah satunya sebetulnya adalah culture tadi. Yang namanya culture kan udah sistemik terbentuk ya. Resource-nya ya, misalnya ya, kita itu kan di kepala kita itu sudah banyak resource tentang kekerasan. Misalnya gini, kalau saya dulu ya, ada di keluarga Sunda itu ada banyak resource. Kalau dilihat itu kayak balon itu balon prasangka. Misalnya, jangan nikah sama suku ini gitu ya, gitu. Jangan nikah sama suku ini karena gini gitu. Itu dari mana tuh? Orang Sunda punya persepsi itu ya. Itu karena orang Jawa juga kayak gitu ke orang Sunda. Jangan sama orang Sunda, matre katanya. Kemudian jangan sama orang Minang karena pelit misalnya. Itu kan itu stereotyping. Ya, gitu. Jadi orang Sunda malas, orang ini macam-macam lah gitu. Itu kan stereotypingnya itu dari mana? Itu kan diturunkan. Nah, kalau kita gali di kepala kita itu banyak tuh balon-balon prasangka. Gitu. Nah, yang paling sulit itu memecahkan balon prasangkanya. Gitu. Nah, jadi merestart mindset belief ya. Belief tentang orang lain gitu. Saya juga punya prasangka-prasangka itu. Nah, ketika saya punya teman dari suku yang saya prasangkai, ternyata nggak gitu ya. Nah, baru pecah balonnya gitu. Jadi kalau cuma diajarin,
suku ini nggak seperti kamu pikirkan loh, itu nggak pecah balonnya. Tapi harus dikasih experience ketemu dengan orang itu. Nah, makanya Peace Generation punya program namanya Breaking Down the Walls, mempertemukan Muslim Kristen gitu. Muslim punya persepsi Kristen ini, Kristen punya persepsi apa tentang Muslim. Kalau cuma diceramahi nggak akan pecah balonnya. Tapi mereka ketemu, ternyata orang Muslim itu nggak seperti yang saya pikirkan gitu. Kita bawa orang-orang bule Protestan ke pesantren. Orang pesantrennya punya persepsi tentang bule gimana. Orang bulenya juga punya persepsi tentang pesantren itu mungkin kayak di media teroris gitu. Ternyata ketika ketemu, mereka jago basket juga ya gitu. Gitu. Aneh mereka lihat anak pesantren jago basket gitu karena dia pikir pakai sarung kemudian gitu. Tuh prasangka-prasangka itu langsung pecah gitu si balon prasangkanya. Ya, jadi paling sulit itu menghilangkan sesuatu yang sudah tertanam lama, ya, diwariskan. Kemudian kalau bully itu budaya bully itu gak apa-apa, bully mah itu kan sesuatu yang bercanda gitu ya, atau nggak seru kalau nggak ngebully gitu. Nah bully itu kan tanda sayang itu. gitu. Nah itu adalah belief system yang udah turun temurun jadi culture. Nah, untuk break the culture itu yang paling susah. Kang Evan waktu memulai ini, meskipun tentunya dengan penuh semangat pastinya, tetapi ada rasa takut juga nggak? Ada fear nggak? Ini bisa nggak ya gue ngejalanin gini? Gitu. Ada rasa-rasa seperti itu ada nggak? Ada ragu, takut atau keraguan tertentu gitu ada nggak? Sama sekali nggak ada ya. Itu yang saya juga kadang-kadang amazed ya. Maksudnya kok karena sebelum bikin ini juga kayak sesuatu yang sudah niat dalam hati gitu. Saya akan membuat sebuah lembaga perdamaian di Indonesia yang keren gitu. Saya nggak tahu juga kenapa bisa punya pikiran seperti itu ya. Gitu. Dulu yang saya tulis dalam diary saya itu namanya Peace Center Bandung. Yang saya bayang itu gitu. Jadi mau bikin sebuah circle perdamaian di Bandung gitu. Jadinya Peace Generation Indonesia gitu. Jadi lebih besar dari apa yang saya pikirkan. Ketika ngejalanin, jalanin aja gitu. Dan karena tidak ada yang dipertaruhkan mungkin ya. Jadi gini, kalau hidup saya ini, alhamdulillahnya itu selalu mengalami masa-masa transisi yang pertaruhannya tidak terlalu besar. Maksudnya gini kan, kalau orang mau melakukan sesuatu, misalnya mau memulai usaha, dia udah lepasin semua kerjanya, itu menjadi satu-satunya pertaruhan kan memang pasti deg-degan kan ya, fear ada. Kalau saya kan waktu itu, saya kebetulan alhamdulillah diangkat jadi CEO di Mizan. Kemudian saya bilang ke Direktur Utama Pak Haidar Bagir, boleh nggak saya bikin satu produk yang mungkin nggak laku secara ekonomi ya, secara revenue ya, tapi ini akan nambah value buat perusahaan ini. Karena Mizan juga sangat support ya tentang perdamaian, ya boleh. Saya bikin buku itu menggunakan waktu saya sebagai CEO gitu, karena punya kekuasaan ya. Kemudian saya meng-hire seorang yang jadi asisten untuk fokus ngurusin ini, gitu. Itu berjalan dari tahun 2007 sampai 2007 sampai 2014, 7 tahun, gitu, 7 tahun dikasih meja gitu. Terus saya merintis sedikit-sedikit sampai membesar dapat banyak penghargaan gitu. Akhirnya saya lulus dari Mizan 17 tahun, saya fokus di Peace Generation gitu. Jadi ada masa transisi yang sebetulnya ketika memulai yang nggak terlalu kerasa pain-nya ya, gitu. Tapi saya melihat makin lama saya melihat bahwa waktu itu saya sudah merasa di ujung-ujung itu passion saya udah bukan di dunia buku, saya di dunia perdamaian, saya belok gitu. Ya, walaupun ada yang dipertaruhkan dari kenyamanan saya jadi CEO ya dengan fasilitas yang udah mapan lah gitu. Harus fokus di passion saya yaitu di Peace Generation yang waktu itu karyawannya cuma baru 2 gitu, baru bisa ngegaji 2 orang, kantor juga masih ya kecil lah gitu ya, tapi udah sendiri nggak bisa lagi ngontrak gitu. Kemudian saya belum bisa menggaji diri sendiri gitu, bener-bener tapi saya waktu itu jadi fellow di Ashoka Fellows, dan saya dapat stipend gitu, sehingga ada transisi yang secara finansial juga relatif smooth lah ininya gitu. Nah jadi alhamdulillah, jadi saya itu mengalami berbagai transisi itu, pertaruhannya tidak terlalu besar, tapi
saya ini intuitif orangnya. Jadi kalau ini jalan saya jalanin gitu. Makanya kalau ditanya suka dukanya apa? Kayaknya nggak ada dukanya deh. Suka semua gitu. Padahal banyak, difitnah. Saya kalau ngomongin ini kan kalau di Google itu nama saya tuh, waduh, fitnahnya macam-macam lah gitu ya. Sama orang Muslim difitnah kristenisasi, sama Eric Lincoln Kristen di komunitasnya dianggap Islamisasi. Jadi hati-hati di gerejanya itu. Eric itu temannya Irfan Amal itu Islam. Jadi Eric itu mau mengislamkan orang-orang Kristen gitu. Kan menarik ya, lucu ya. Orang Islam saya dianggap mau kristenisasi, orang Kristen mau Islamisasi. Gitu. Jadi yang gitu-gitu kan itu kalau dianggap duka ya duka. Tapi kalau menurut saya itu passion, itu pati itu kan berkorban ya, pengorbanan, rasa sakit, luka gitu. Tapi ya saya enjoy aja. Jalanin aja gitu. Kang Irfan, ada nggak prinsip-prinsip tertentu yang Kang Irfan pegang dalam konteks menjalani hidup gitu? Yang ya kalau prinsip artinya non-negotiable gitu loh. Yang mempengaruhi bagaimana Kang Irfan menjalani hidup sejauh ini? Ya, kalau diingat-ingat mungkin ya dari orang tua, pendidikan orang tua itu. Jadi dimanapun kita ada di situ kita harus ngasih manfaat ya, ngasih dampak ya gitu. Tapi dari orang tua itu ada ini juga, ada dulu itu sejak SD itu saya ranking 1. Jadi harus jadi yang terbaik gitu ya. Jadi yang terbaik gitu. Jadi di mana-mana saya tuh harus jadi yang terbaik. Walaupun misalnya saya inginnya kuliah ke ITB ya. Anggaplah ITB Universitas perguruan tinggi terbaik ya. Saya pengennya ke seni rupa, tapi saya akhirnya ke UIN tafsir hadis karena ayah saya pengen saya jadi kiai gitu ya. Pokoknya saya pesantrenin. Kakak saya itu nggak ada yang pesantren, semuanya kuliahnya Unpad, ITB gitu. Saya yang ke UIN gitu. Waktu itu saya merasa dulu itu IAIN ya. IAIN itu kalau dulu di pesantren saya itu kalau yang lulus ke sini ya ke IAIN gitu. Jadi aduh merasa ini kok kampus bukan saat itu ya. Kalau sekarang UIN udah keren. Aduh, saya bukan yang terbaik, tapi saya bisa jadi yang terbaik di situ gitu. Nah, maka saya kuliah itu selesai sebelum 4 tahun, kemudian aktif di pers mahasiswa gitu, berprestasi cum laude gitu. Jadi apapun wadahnya kita bisa jadi yang terbaik. Ketika masuk Mizan, ya saya harus jadi yang terbaik gitu, terbaik ngasih benefit gitu. Ya. Nah, tapi saya definisikan ulang yang terbaik itu karena sekarang saya berpikir tentang competitive mindset ya. Kalau dulu pikirannya kan kompetitif ya. Jadi kalau yang terbaik itu artinya jadi ranking 1. Jangan kalah gitu, harus menang gitu. Nah, kalau sekarang saya berubah gitu. Mungkin ini bisa jadi prinsip saya juga. Prinsipnya adalah kolaboratif. Prinsipnya itu jadi yang terbaik itu nggak usah ngalahin siapapun gitu. Itu yang mungkin kecenderungan saya ya untuk tidak berkonflik atau ketika konflik ya, mencari win-win solution yang itu bahkan kadang-kadang saya pada posisi yang mengalah gitu. Itu jadi harmoni lebih penting daripada kemenangan gitu. Itu yang mungkin yang sampai sekarang saat ini saya bikin pesantren, bikin Peace Generation, kemudian berjejaring gitu. Itu karena prinsip saya memang kolaborasi gitu. Jadi yang terbaik tapi nggak ngalahin siapapun gitu. Itu jadi menurut saya salah satunya itu mungkin ya. Dan kemudian juga bisa membuat dampak atau manfaat yang diberikan pun juga yang dihasilkan bisa lebih besar juga. Iya, betul. Kalau kembali kepada prinsip dimanapun berada untuk bermanfaat gitu kan. Iya. Makanya saya bikin pesantren itu, pesantren Wasasi itu visinya bukan menciptakan anak-anak pintar. Itu visinya salah satunya adalah kita itu berakhlak, bergerak, berdampak. Jadi sekolah itu bukan untuk menjawab soal ujian, tapi untuk menyelesaikan persoalan kehidupan gitu. Makanya kita problem based learning. Jadi kita juga kan sebetulnya saya dulu belajar banyak hal ranking 1 gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang diingat dari yang dipelajari gitu, selain angka yang didapat di rapot gitu. Dan harus menunggu waktu sekian lama sampai ilmu-ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Pertanyaannya bisa nggak ya anak-anak belajar
langsung bisa ngasih manfaat gitu. Ya, semester itu belajar tentang memilah sampah, tentang komposisi sampah dari segi matematikanya, dari segi apanya, langsung bermanfaat. Harusnya bisa menurut saya gitu. Nggak usah nunggu nanti gitu. Kan dulu saya belajar matematika ini trigonometri buat apa ya? Nanti kamu tahu suatu hari gitu. Terus belajar sholat, apa maknanya gitu? Nanti suatu hari kamu akan tahu gitu. Jadi segala itu suatu hari gitu. Kamu belum waktunya tahu gitu. Saya berpikir kayaknya nggak gitu deh. Anak-anak sekarang lebih kritis, lebih bisa memaknai sesuatu. Nggak usah nunggu lama gitu. Langsung bisa ya sekadar mereka. Kalau SMP di pesantren saya, dia bikin proyeknya yang ada dampak sosialnya, tapi nggak ada dampak finansial. Nah kalau SMA ada dampak finansialnya gitu. Nah itu jangan nunggu nanti udah kerja baru ngerti tentang financial literasi, tentang generate income gitu. Ini juga bisa kok gitu dengan level mereka gitu. Nah ini yang jadi prinsip kemanfaatan itu saya selalu menjadi utama gitu dalam apa yang dilakukan. Ini manfaat nggak ya gitu. Kalau terkait belief tadi Kang Irfan bilang soal belief, ada nggak di luar konteks perdamaian ini juga tentunya itu kan udah pasti karena itu jadi fokusnya di situ. Tetapi dalam konteks menjalani hidup juga kembali ke yang tadi, ada nggak belief tertentu yang jadi pegangan gitu? Ya, saya orangnya intuitif dan saya itu sangat meyakini beberapa hal yang jadi saya meyakini tentang menulis takdir ya. Jadi saya beberapa kali eksperimen karena waktu itu saya pernah baca buku The Mind Power ya. Itu bukunya warna hitam, kakak saya beli buku itu kemudian saya baca, keren banget itu. Tapi saya nggak ngerti bahwa itu belief atau apa, cuma mempraktikkan aja. Saya waktu itu nulis saya pengen IPK 3,9 simpen aja. 1 semester kemudian saya ingat gitu, saya pernah nulis ini. Cuma ingat aja, saya buka, oh benar pernah nulis ini. Kemudian saya cek ini, apa dulu yang namanya, kayak raport waktu kuliah itu, ya hasilnya. Sama persis gitu, wah sama persis gitu. Bener gitu ya. Itu tuh tumbuh makin beliefnya ya. Orangnya saya intuitif, terus nemu yang gitu, oh iya bener gitu. Nah, bahkan saya sudah memulainya sejak dulu di pesantren. Saya itu jadi istri saya itu satu pesantren, tapi nggak tahu kan kalau di pesantren itu laki-laki perempuan dipisah. Tapi saya pernah mendengar namanya gitu ya, kemudian pernah lihat tulisan nama dia, saya simpen di dompet gitu. Saya yakin bahwa ini jadi istri saya suatu hari nanti gitu. Sampai segitunya. Dan itu jadi benar. Saya selalu ceritakan ke santri-santri saya sekarang. Jadi kalau ini adalah ajaran dari kiai saya. Kata kiai saya, kalau kamu suka pada seorang, udah fokus belajar, tulis aja namanya, simpen di dompet gitu katanya. Saya simpen di dompet bertahun-tahun gitu. Jadi istri saya. Nah kemudian saya ulangi lagi. Nah beberapa kemudian mungkin setahun yang lalu saya bongkar-bongkar rumah. Kemudian saya nemu diari saya itu disimpan sama anak saya yang paling besar yang perempuan. Karena buat dia itu berharga gitu. Karena anak saya sekarang di Jerman, jadi barang-barangnya ada di Bandung. Saya buka. Di situ saya menulis, saya menceritakan diri saya sebagai seorang tua yang memimpin pesantren, gitu. Ceritanya itu novel gitu, tapi itu benar-benar menggambarkan saya. Dan hari ini terjadi gitu. Jadi itu belief saya itu. Jadi ketika kita menuliskan, saya baca buku Alkemis kan, ketika kita menginginkan sesuatu, semesta alam akan berkonspirasi untuk membantu merealisasikannya gitu. Nah ini menurut saya salah satu eksperimen hidup yang kejadian lagi gitu. Itu salah satu belief yang saya pegang kuat-kuat dan saya ajarin ke anak saya, kemudian ke santri saya gitu. Dan saya juga nulis buku beasiswa di bawah telapak kaki ibu itu. Itu pengalaman saya bagaimana dapat kuliah ke luar negeri dengan modal TOEFL yang ala kadarnya gitu, tapi dengan belief itu akhirnya kejadian gitu. Dan saya tadi mau tanya sesuatu sempat terlewat, tapi ini saya oh iya nih inget saya, nyambung sama apa yang tadi Kang Irfan sampaikan terkait belief. Kalau saya nggak salah Kang Irfan pernah bilang juga salah satu buku yang sangat direkomendasi The Magic of Thinking Big.
Bener ya? Bener iya, ya? iya. Bener ya? Kan itu Kang Irwan kalau salah. Boleh cerita nggak? Itu nyambung nggak sama yang barusan disampaikan itu? Ya, jadi saya ketemu dengan buku-buku yang seperti itu, nggak tahu dari mana ya. Itu law of attraction ya. Itu kalau kita bicara algoritma YouTube ini iya. algoritma dari alam semesta dikasih. Jadi bahkan kemarin minggu kemarin sebelum ke yang big itu, jadi anak saya itu saya lagi ngajarin sebuah gini, anak saya itu selalu tidur kalau lagi libur, kalau nggak di pesantren ya, kalau di rumah tidur setelah sholat subuh. Padahal kalau menurut keyakinan orang tua kita, tidur setelah sholat subuh itu merintis kefakiran, ya, gitu. Dan saya punya teman yang orang tuanya tuh strict banget. Dia seumur hidup belum pernah tidur setelah subuh karena itu adalah sesuatu yang haram menurut orang tuanya, karena itu akan merintis kemiskinan, gitu ya. Nah, saya juga sedikit mempercayai itu, ya, walaupun tidak 100% percaya, karena saya juga ketika muda suka banget tidur lagi gitu, apalagi kalau libur di pesantren, ya. Kalau di pesantren itu kalau di rumah itu gitu. Saya melihat anak saya itu persis seperti ayah. Tapi apakah saya membiarkan dia melakukan apa yang saya lakukan dulu, bisa nggak ya kita ubah gitu? Tapi kan nggak bisa. Ayo bangun gitu. Maka caranya adalah saya bikin modul tentang tidur. 17 modul tentang tidur, filsafat tidur itu saya pelajari itu. Di Instagram ada yang pejuang nyenyak gitu. Ini lagi ngetren kan tentang ilmu tidur ini. Tiba-tiba itu saya lagi nulis itu. Di rumah saya ada buku Why We Sleep, buku yang bestseller itu. Itu yang versi asli bahasa Inggris. Saya nggak pernah tahu kapan adanya, siapa yang beli di mana. Mungkin saya beli terus saya lupa tapi saya nggak bisa tracing itu buku dari mana, tiba-tiba ada di saya. Jadi saya nulis buku itu udah disediain referensinya. gitu. Nah, jadi itu betul ya algoritma itu. Nah, termasuk itu tentang The Magic of Thinking Big itu buku-buku klasik yang Think Big yang gitu-gitu itu bertubi-tubi datang ke saya gitu. Walaupun tidak secara jujur ya, saya masih apatis terhadap buku-buku yang kayak gitu. Ini mah cuma motivasi artifisial gitu. Ya, artifisial ya untuk membesarkan hati kita gitu. Jadi ini di nature diri saya juga karena saya tumbuh sebagai muslim yang rasional ya. Sekolah di Muhammadiyah, ayah Persis gitu. Walaupun saya keturunan NU yang agak intuitif, tapi itu dari kakek nenek saya gitu. Tapi kalau langsung ibu bapak lingkungan itu keluarga yang sangat rasional. Gitu. Jadi kalau sesuatu yang suprarasional tuh nggak masuk akal gitu. Jadi agama itu adalah agama yang harus akal gitu. Makanya ketika sesuatu yang kita yakini, kita imani itu harus ada justifikasi akalnya gitu. Beda kalau dalam tradisi NU. Kalau kata kiai begitu, ya gitu udah lakukan gitu. Kalau dalam tradisi Muhammadiyah itu kita punya tradisi untuk berdialog, berdebat, bahkan guru aja didebat. gitu. Nah, gitu. Jadi buku-buku kayak gitu saya agak skeptis sebetulnya gitu. Cuman nggak tahu, bertubi-tubi aja datang lagi gitu. Nah, jadi sampai saat ini sebetulnya masih dalam sebuah proses yang menuju ke pembentukan belief yang lebih holistik lah gitu. Nggak terlalu rasional, bukan tidak terlalu rasional. Tidak hanya rasional gitu. Dan di satu sisi terkadang sesuatu yang disebut tidak rasional pun terkadang, yang tentunya nggak semua, terkadang dia bukan tidak rasional tapi belum rasional. Karena belum ditemukan aja gitu kan. Penjelasan secara ilmiahnya yang kemudian sekian tahun kemudian ditemukan ternyata ada penjelasan secara ilmiah di balik itu seterusnya. Iya. Saya juga berefleksinya gini, kan cara berpikir rasional empiris, sesuatu itu ada kalau kelihatan buktinya. Itu kan sebetulnya positivis yang dilahirkan zaman Renaissance. Renaissance di Eropa ketika antitesis terhadap gereja yang sangat otoritatif gitu ya. Sangat mungkin semuanya tuh wahyu Tuhan gitu. Maka kan pemberontakannya udah semuanya harus rasional kan. Waktu itu Islam lagi anjlok kan, turun, muncullah sesuatu yang rasional, lahirlah industri mesin gitu. Tuh lihat kemajuan tuh kayak gini, sampai
Nah kalau di Muhammadiyah kami diajarinnya itu cerita-cerita Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu adalah orang yang lahir di zaman ketika zaman kolonial kan. Jadi seorang mufasir menafsirkan Al-Quran ketika Islam itu lagi terpuruk-terpuruknya, peradaban Barat lagi muncul-munculnya, sehingga kita itu mengagumi peradaban Barat gitu. Jadi semua harus rasional gitu. Kemudian akhirnya kan corak tafsir Muhammad Abduh kan cukup rasional. Karena untuk mengimbangi zaman yang mulai rasional. Misalnya di Muhammad Abduh itu kayak setan ya, setan itu digambarkan sebagai jasad renik atau sebagai bakteri atau apa gitu. Ya, kalau kita makan tidak cuci, tidak bersih atau apa, itu ada setan ikut makan, itu pun mungkin itu bakteri gitu. Kemudian toiron ababil itu kan kalau dalam ceritanya burung-burung yang menjatuhkan batu-batu dari neraka gitu. Kalau penafsiran itu bukan nyamuk gitu. Jadi yang membuat mereka terbakar jadi gatal gitu. Jadi semua dirasionalisasikan. Mukjizat itu terbelahnya itu dirasionalisasikan, ini adalah fenomena alam apa gitu. Belah laut itu. Jadi waktu itu saya sangat terkagum-kagum dengan penafsiran Muhammad Abduh itu, karena iya benar rasional. Makanya saya itu baca buku-buku mukjizat Al-Quran. Tapi yang mukjizat Al-Quran itu isinya adalah menjustifikasi temuan-temuan Barat. Nih di Al-Quran juga ada ayatnya. Nih di Al-Quran juga ada ayat. Cuma gitu aja. Justifikasi aja gitu. Gitu. Bukan Al-Quran menginspirasi untuk menjadi kreatif gitu. Hanya mengiyahkan temuan Barat gitu. Karena kita begitu kagum sama Barat, kita nggak bisa melakukannya, tapi kita langsung menjustifikasi. Nih di Quran juga ada kok, itu kan dari Al-Quran gitu. Tapi kita nggak melakukan penelitian apapun. Gitu. Nah, sehingga mungkin alam bawah sadar juga saya terbentuk kayak gitu. Jadi semua itu harus rasional. Kalau di Al-Quran ada yang nggak rasional, kita rasionalisasi. Gitu. Sementara yang dimaksud rasionalisasinya itu adalah fisika Newton. Gitu. Jika gini maka gini gitu. Maka ketika kita mendengar cerita-cerita wali, karomah wali gitu, itu mah cuma dongeng gitu. Nah, sampai suatu ketika kita belajar fisika kuantum, ternyata hukum fisika kuantum berbeda gitu. Saya baru ngerti ternyata bisa ya wali itu Jumatannya hari ini, orang yang lagi umroh lihat dia Jumatan di Mekah, orang di kampungnya bilang juga Jumatan hari itu mah di sini gitu. Dan itu kan nggak bisa masuk akal kalau waktu itu saya gitu. Sebagai orang rasional, itu mah cerita-cerita tahayul khurafat ya gitu, atau terlalu mengagungkan wali gitu ya itu. Padahal kan dalam Islam ada. Dalam Islam itu ada mukjizat untuk nabi, ada karomah buat wali, ada maunah buat orang-orang biasa. Kita juga punya keajaiban-keajaiban. Coba tanya semua orang, pernah nggak ngalamin keajaiban? Mas Ali pernah? Ya, pasti pernah lah. Nggak ada orang yang nggak mengalami keajaiban. Pasti dalam momen hidupnya ada keajaiban. Cuman kita menganggapnya itu lewat gitu. Tidak takjub gitu. Gitu. Menarik sekali. Dari perdamaian ngomong keajaiban ini. Memang zaman sekarang mungkin perdamaian itu bisa dibilang keajaiban juga, sayangnya gitu ya. Ya, sayangnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Martin Luther King saat itu, makanya kan ceramahnya I have a dream. Ya, jadi mimpi itu nggak mungkin. Kalau Mas Ali hidup zaman itu, di mana kulit hitam dan kulit putih disegregasi, itu kalau orang hidup saat itu nggak akan kelihatan, nggak akan mungkin mengakhiri sistem apartheid itu gitu. Hampir nggak mungkin. Seperti Nelson Mandela hampir nggak mungkin. Dia harus 23 tahun di penjara sampai itu runtuh gitu. Alhamdulillah saya tahun kemarin ke Afrika Selatan dan merasakan bagaimana itu sesuatu, itu kan ada museumnya ya, kita dipisahkan gitu, kulit hitam, kulit putih, semuanya itu dipisahin, toiletnya atau apanya. Kalau kita hidup zaman itu hampir tidak mungkin kita mengubah sistem itu. Hanya keajaiban yang bisa mengubahnya. Dan itu keajaiban itu Nelson Mandela perlu di penjara 23 tahun. Jadi keajaibannya itu terjadinya nggak tiba-tiba juga gitu. Ada prosesnya yang kita belum tentu memahami saat sedang terjadi, setelah lewat baru bisa ngelihat, memahami apa yang ke belakangnya gitu. Betul. Ya. Kang Evan, ada buku favorit nggak? Buku favorit saya atau film favorit?
Buku favorit saya ada 3. Ya, pertama adalah Toto Chan. Itu buku wajib. Toto Chan itu tentang dunia pendidikan yang menyentuh banget ya. Kemarin baru ketika Hari Pendidikan kemarin filmnya diputar di Bandung tuh. Dan saya mendirikan pesantren itu gara-gara buku Toto Chan gitu. Jadi keren banget ini. Tentang Pak Kobayashi yang punya ide aneh, gila, kreatif gitu. Tapi ternyata bisa menjadi sekolah yang unik buat anak-anak unik, yaitu Toto Chan tadi gitu. Jadi saya membuat pesantren itu terinspirasi dengan Pak Kobayashi yang bikin Toto Chan itu gitu. Nah, kemudian yang kedua Little Prince, Pangeran Kecil. Itu tentang anak kecil juga kan, itu imajinasi tapi itu menggambarkan bagaimana dunia orang dewasa yang dari mata anak kecil yang sangat tidak masuk akal. Jadi dunia orang dewasa itu dunia kekuasaan, dunia yang di mata anak kecil ngapain sih? Ya, jadi kehidupan yang kita anggap serius untuk orang dewasa di mata anak kecil itu kayak main-main dan sebetulnya hidup ini kan main-main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun gitu. Jadi permainan aja gitu. Yang terakhir The Alchemist bukunya ya Paulo Coelho itu ya. Jadi The Alchemist itu ya tentang perjalanan hidup. Berjalan keluar akhirnya sampai ke dalam gitu. Gitu. Jadi kalau dari 3 buku itu saya memang tertarik ke dunia pendidikan, dunia spiritualitas ya nggak jauh dari dunia anak-anak. Kalau film? Kalau film yang saya tonton berulang-ulang The Grand Voyage, La Grande Voyage. Nah ini? Belum nonton saya. Ayah sama anak. Nah. Ayahnya itu mau berhaji di Prancis, tapi ini orang Arab, tapi hidup di Prancis, imigran. Ayahnya mau berhaji ke Mekah, naik mobil dan minta ditemenin sama salah satu anaknya. Anaknya itu ya anak Muslim tapi dia hidup di Eropa, jadi nggak menjalankan Islam. Gitu. Jadi sepanjang jalan itu berantem, gitu. Tapi akhirnya ayahnya sampai ke Mekah, kemudian meninggal, anaknya baru memahami betapa perjalanan suci. Saya nonton berulang-ulang. Saya nyeritain aja, ini merinding ya. Itu saya melihat diri saya sama ayah saya, gitu. Dan perjalanan haji itu, waduh gila, itu naik mobilnya Peugeot. Prancis. Aduh, itu di sepanjang jalan itu perjalanan spiritual tuh. The Grand Voyage. Harus saya cari juga. Ya, harus nonton itu. 2 pertanyaan terakhir. Yang ini pertanyaan template. Sisanya unscripted. Tapi yang 2 ini template karena saya suka nanya template, tapi kenapa saya terus tanyakan? Karena saya selalu mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, versi masing-masing dari setiap orang yang hadir gitu. Nah, yang pertama, bagaimana Kang Iqbal melihat sukses? Your definition of success? Ya, saya jadi sekarang mendefinisikan ulang tentang sukses ya. Kemudian tentang juara, unggul, kemenangan itu menjadi tidak ada gitu. Tidak ada yang, atau bukan sesuatu yang harus kita kejar gitu. Jadi sukses itu, jadi bukan puncak gitu sukses itu. Sukses itu bukan puncak. Jadi karena sukses itu sangat personal ya dan sangat egoistik. Jadi sukses gitu, wah kamu sukses gitu ya. Itu sesuatu yang kayak puncak sendiri, terus ngapain gitu, gitu ya. Nah sebetulnya pertanyaannya sukses buat apa gitu. Gitu. Misalnya seorang YouTuber sukses terus buat apa? So what gitu. Jadi sukses itu masih ada titik-titik gitu. Sekarang kan orang mengejar sukses gitu. Tapi sukses itu buat apa gitu. Itu. Jadi kalau menurut saya bukan suksesnya, tapi sukses buat apa gitu. Gitu. Kemudian sukses itu apakah ada di ujung perjalanan atau di sepanjang perjalanan gitu. Karena orang ada yang mengejar sukses tapi dia kehilangan momen ketika mengejar sukses. Perjalanannya itu gitu. Dia nggak menikmati. Dia jadi fokus aja ke sana. Dia ada orang ditendang gitu ya, gitu. Dia ada yang kesenggol, ada apa, nggak peduli gitu. Karena dia mengejar sukses itu sebagai titik akhir gitu. Nah kalau makanya saya di pesantren juga selalu menanamkan itu anak-anak itu. Jadi memang mau apa gitu.
nanti mau apa gitu. Kalau udah sukses mau apa gitu. Saya mau, ini ya ceritanya gini. Yang ada seorang dari kota sama nelayan kan. Kemudian si nelayannya leyeh-leyeh. Orang kotanya bilang, kenapa kamu nggak berlayar ngambil ikan gitu. Udah cukup ikannya katanya gitu. Kalau kamu kerjanya lebih giat, kamu bisa beli perahu 2 gitu. Jadi perahu kamu bisa 2. Terus kalau udah perahu 2, kalau perahunya 2 nanti hasilnya lebih banyak lagi. Terus kalau hasilnya lebih banyak lagi, nanti kalau lebih banyak lagi, uang kamu banyak gitu. Terus kalau uang banyak gimana? Ya kalau uang banyak, nanti kamu bisa mempekerjakan orang. Dan kalau udah pekerjaan orang, ya kamu bisa passive income, tinggal diam gitu. Terus buat apa kalau diam? Ya kamu bisa istirahat. Sekarang saya udah istirahat, udah diam saya, nggak usah kesana. Gitu. Nah, itu cara berpikir orang kota yang sangat kapitalis, yang melihat bahwa pengumpulan resources itu adalah jalan menuju kesuksesan. Kan banyak orang sekarang cita-citanya apa? Retired early gitu ya. Pengen kerja speed up, kemudian pengen pensiun dini. Kalau udah pensiun dini apa? Ya diem aja. Gitu. Jadi apa tujuannya? Gitu kan? Itu menurut saya absurd itu cara berpikir gitu. Nah ini jadi kenapa nggak kita nikmati aja semua perjalanannya gitu, semua prosesnya kita nikmati. Kalau sukses itu bukan sesuatu yang dikejar, sukses itu adalah konsekuensi gitu. Ya kalau kita udah, saya waktu itu jadi CEO di usia 29 tahun, kayaknya bukan sesuatu yang saya kejar deh. Itu sama Mas Haidar dulu dipanggil sama Mas Novel ke Fatmawati. Kamu jadi CEO. CEO itu apa? Itu gimana? Karena apa? Saya nggak tahu juga. Ya, karena waktu itu omset penjualannya tinggi kan, jadi udah tidak cocok lah menjadi seorang editor dengan omset segini gitu. Jadi saya sudah tidak pantas menjadi seorang supervisor ya pangkatnya. Kamu nggak pantas, pantasnya CEO gitu. Jadi kan diusir saya itu dari sesuatu yang tidak pantas gitu. Karena kalau kita udah membesar, bajunya udah nggak muat ya kita diusir dari baju itu. Seperti seekor kelomang itu diciptakan Tuhan itu tidak punya rumah. Rumahnya rumah siapa? Rumah siput. Jadi kelomang itu nggak punya rumah. Anak-anak mungkin nggak tahu karena beli kelomang udah ada rumahnya. Ketika kelomang itu membesar, dia akan keluar dan dia akan mencari rumah yang lebih besar. Terus begitu. Jadi kalau dia sudah tidak pantas dengan sesuatu yang sempit, Tuhan sudah menyiapkan yang lebih besar. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang, saya pengen sukses tapi kerjanya dia nggak bener. Dia nggak pantas untuk menjadi lebih tinggi gitu. Yang sekarang aja nggak pantas harusnya didemosi gitu. Jadi itu ngejar sukses. Saya ya mendingan jalanin yang kita lakukan semaksimal mungkin sampai kita tidak pantas dengan kesuksesan yang sekarang, dikasih kesuksesan lebih besar. Nggak pantas lagi kesuksesan. Makanya saya di course yang saya buat tadi yang Siap Ajaib itu salah satunya adalah kunci ingin kita itu dipindahkan dari kesuksesan ke kesuksesan yang lain itu adalah deservedness. Ya, kepantasan. Kamu pantas nggak jadi manajer? Kamu nggak pantas. Kamu pantas jadi CEO gitu. Wah. Kemudian udah jadi CEO, nggak pantas kamu CEO di perusahaan orang lain. Kamu harus punya perusahaan sendiri. Gitu terus kan. Jadi sampai dinyatakan tidak pantas oleh Tuhan. Makanya doa di dalam tahajud itu kan adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Masukkan ke tempat yang cocok denganku sebaik-baiknya. Kalau kita masuk kerja udah di situ terbaik. Sampai wa akhrijni mukhraja sidqi, sampai enggak pantas lagi di situ, dikeluarin dari situ, dimasukin ke yang lebih tinggi. Masukin lagi tinggi gitu. Jadi itulah kesuksesan. Jadi bukan sesuatu yang kejar. Kita masih kecil pengen baju yang gede gitu, kan jadi nggak pantas gitu. Nah, jadi sukses itu menurut saya bukan sesuatu titik akhir, bukan sesuatu yang harus dikejar. Nah, kalau udah gitu gimana? Prinsipnya adalah kemanfaatan, prinsipnya adalah utilities lah ya. Jadi kemanfaatannya apa? Karena yang dinilai itu bukan apa yang dicapai, tapi apa yang diberikan kan. Value-nya itu kan. Value seseorang itu bukan kalau harta kita bukan apa yang kita pakai, yang kita makan, tetapi apa yang kita infakkan gitu. Energi kita itu bukan yang kita miliki, tubuh kita misalnya six pack, tapi apa yang dihasilkan dari tubuh kita ini gitu. Jadi value-nya itu selalu intangible akhirnya.
Jadi itu, jadi oke, sehat sukses ya. Tapi untuk apa sehat? Gitu. Gitu. Kalau nggak ada manfaatnya berarti nggak ada value-nya ini. Gitu. Tangible asetnya badan, tapi intangible-nya apa? Benefit-nya apa? Gitu. Nah, nah nanti ada hitungannya kan. Kalau di cara penghitungan dampak di social enterprise namanya SROI, Social Return of Investment. Jadi antara aset fisik yang dimiliki, knowledge yang dimiliki, waktu, energi, itu berapa hasilnya, dampaknya. Kalau dampaknya terlalu kecil, itu nggak worth it gitu. Kalau dampaknya besar gitu. Misalnya kita punya mobil angkot ya, tapi itu nganterin orang ngaji, nganterin jenazah, orang yang nikahan pakai itu gitu. Itu kan tangible asetnya kecil tapi intangible benefitnya besar banget. Tapi ada yang punya BMW di sama tetangganya, boleh nggak pinjam jadi mobil wedding gitu, mobil, nggak boleh gitu. Boleh nggak nganterin anak saya sakit? Nggak boleh. Nggak ada manfaatnya, itu jadi tangible-nya jadi liability bukan aset gitu. Jadi si mobilnya bisa dianggap kesuksesan tapi sukses forward-nya jadi enggak gitu. Gitu. Kalau itu definisi dari saya. Kalau kegagalan? Kegagalan ya. Saya juga kalau ditanya sangat sulit saya mengingat kegagalan. Tapi sebetulnya banyak banget. Kalau didaftar secara sadar ya. Buku saya yang sukses itu kalau hukum Pareto ya 20% ya. Jadi buku-buku yang mengantarkan saya jadi sukses waktu kalau itu dianggap sukses ya jadi CEO gitu. Itu buku-bukunya jumlahnya sedikit. Sisanya pada nggak sukses. Di pasaran nggak sukses. Gitu. Nah, jadi gagalnya banyak tapi saya kayaknya belum pernah nggak terlalu sedih atau nggak masukin hati lah, nggak terlalu jadi beban pikiran gitu. Gagal itu, aduh nggak sukses. Walaupun dalam laporan keuangan pasti kelihatan, aduh ini nggak sukses gitu ya, gitu ada lah gitu. Kalau secara akuntansi gitu, tapi ya itu kan nature ya. Kalau seandainya penerbit buku itu tahu bisa memilih buku sukses mana, maka dia hanya akan menerbitkan buku-buku yang laku kan. Tapi karena kita nggak tahu ya, akhirnya bukunya terbitnya 10 lah, 2 yang ini karena hukum Pareto 20% gitu. Ya kalau kita tahu yang 2 mah udah aja 2 aja gitu. Karena kita nggak tahu kan gitu. Nah, jadi kalau saya sih melihat kegagalan itu sebagai satu jatah yang harus dihabiskan gitu. Nah, jadi saya kemarin baru dapat teori, saya ajarin juga ke santri saya. Jadi karena banyak yang nanya ke saya, gimana dapat beasiswa ke luar negeri? Saya gagal terus katanya. Berapa kali kamu gagal? 3 kali? 3 kali. Saya 20 kali gitu. Gitu, portofolio gagal saya lebih banyak gitu. Nah, jadi saya mau bikin teori itu 7 jatah gagal. Jadi kita itu setiap orang itu punya 7 jatah gagal sampai dia dapat jatah sukses. Kenapa 7? Kenapa? Karena Siti Hajar itu lari-lari dari Sofa ke Marwah nyari air 7 kali. Dapat airnya di mana? Keluarnya di dekat Ka'bah, jauh kan? Yang pernah umrah mungkin tahu ya, dari Sofa Marwah ke Ka'bah kan jauh. Zam-Zam itu kan dekat Ka'bah. Gitu. Kita lari-larinya di mana? Dapatnya di mana? Saya ngerjain proyek apa sampai ini, ternyata proyeknya ngehabisin energi, profitnya kecil gitu. Atau bahkan volunteer ya, nggak dapat apa-apa. Wah udah, tapi abis-abisan di situ. Ternyata dapat proyek yang nggak usah kerja dapat uangnya gede. hanya sedikit aja gitu kan gitu. Jadi zam-zamnya di mana, gagalnya di mana. Jadi kita hanya, tapi kalau Siti Hajar itu nggak lari 7 kali, zam-zamnya nggak akan keluar dong gitu. Nah jadi gagal itu sebetulnya hanya jatah yang perlu dihabiskan saja gitu. Jadi nggak usah, aduh kalau tahu gini saya nggak akan lari 7 kali, ya nggak bisa lah. Tetap aja itu harus dilewatin gitu. Bagian yang perlu dilalui gitu ya. Iya. Kang Irfan, satu lagi deh tambah. Template juga? Enggak. In a way iya, tapi bukan saya yang nanya sebetulnya. Saya cuma mau pertanyaannya, ada nggak hal lain yang menurut Kang Irfan penting tapi belum kita omongin, belum disampaikan? Sesuatu yang urgen mungkin ya. Boleh. Sesuatu yang urgen. Jadi kalau ini berbagai perspektif mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya sudah ada di penghujung ya.
Misalnya kalau environmentalist, Greta misalnya kan, itu ini secara ekologis dunia ini tinggal 50 tahun lagi gitu. Kalau suhu dunia ini 2 derajat ini tidak bisa direm, naik terus 2 derajat lebih 3 derajat, nanti tahun 2045 suhu di Arafah itu akan di atas 50 derajat. Yang itu tidak mungkin manusia ada di sana. Jadi nggak mungkin haji. Kita nggak mungkin haji, gitu. Kemudian sekarang aja di beberapa negara Rusia sudah banjir karena es mencair, gitu. Wah banyak banget. Saya nonton film-film yang di Discovery Channel itu mengerikan ya, gitu. Jadi dunia ini tidak baik-baik, akan berakhir lah. Kemudian dari segi perang ya, perang kita melihat nih perang. Karena saya studi perang, studi konflik. Ini adalah perang yang menjadi pusat gravitasi. Kalau perangnya di Vietnam dulu bukan pusat gravitasi, tapi perangnya pusatnya sekarang di Israel dan Palestina. Yang ini akan jadi pusat proksi berbagai kekuatan, ya Rusia, Cina ini, gitu. Jadi ini zaman menurut saya sangat apa ya, urgen dan krusial. Jadi kita itu bisa dianggap beruntung hidup di zaman kita menyaksikan berbagai perubahan teknologi, tetapi kita juga akan menyaksikan episode dalam kehidupan manusia yang tidak pernah dilihat oleh makhluk-makhluk sebelumnya gitu. Jadi, ini responnya gimana ya? Responnya macam-macam. Teman-teman saya yang environmentalis, ada yang akhirnya menyepi di Sukabumi sama bule itu bikin peradaban sendiri, self-sustain. Itu. Saya pernah kedatangan orang-orang dari New York, dia membuat koin emas, kemudian bikin solar panel, kemudian bikin transaksi secara barter kembali ke zaman dulu gitu. Kemudian ada kelompok-kelompok yang bikin close community ya. Bahkan sekarang online tuh ada bikin virtual citizenship yang kemarin di Nas Daily itu. Jadi udah ini bikin negara virtual, pajak nol, kemudian kesehatan murah semua gitu. Macam-macam aneh-aneh gitu, dari yang ekstrim sampai yang apa gitu, macam-macam gitu. Nah, tapi kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad itu, ya suatu hari akan ada zaman fitnah seperti ini, ujian, ya, konflik, yang bisa pilihannya cuma 2. Mau jadi martir, kalau kita mau masuk ke politik, jadi pejuang politik yang bagus itu, biar dunia ini bagus, itu memperjuangkan climate change biar dunia ini bisa selamat. Tapi ada juga pilihan menjadi ashabul kahfi. Kalau dalam tasawuf itu, kemarin Pak Haidar cerita itu namanya khumul, menarik diri. Itu boleh menarik diri, gitu. Kalau kita kira-kira nggak mampu mengubah sesuatu, mengubah dunia ini, maka kita minimal lindungi diri, lindungi keluarga, gitu. Nah, saya melakukan dua-duanya ya. Dengan Peace Generation itu saya mencoba menghentikan ekstremisme, kekerasan itu melalui Peace Generation. Hari ini saya alhamdulillah Peace Generation baru dapat award dari BNPT karena tahun ini Indonesia zero attack ya, nggak ada terorisme. Tetapi kalau dalam dunia pendidikan saya khumul, jadi menarik diri. Saya mendidik anak-anak ya, mendidik anak-anak di pesantren, mereka biar tidak terekspos dengan dunia yang mengerikan lah ya, mengerikan sekali gitu. Jadi anak-anak ini mungkin tidak jago agama, tidak jago kitab kuning, tapi mereka minimal mendapatkan environment yang secara udara masih bersih ya, di pesantren itu. Kemudian minimal bangun subuh sehat ya. Kemudian minimal mereka tidak terekspos dengan tontonan-tontonan yang mengerikan. Minimal mereka tidak terekspos dengan makanan-makanan yang sekarang saya sangat concern dengan makannya. Gula itu, wah, mengerikan sekali gitu, makanan-makanan yang tidak sehat. Ini semua industri jahat ini mengerikan lah gitu. Jadi ini situasi di mana kita harus benar-benar aware ya. Kalau kita nggak tahu apa yang terjadi di dunia global, maka kita akan salah memposisikan diri gitu. Gitu. Jadi martir malah jadi konyol gitu. Kalau menarik diri malah jadi eksklusif gitu. Gitu. Jadi ini menurut saya setiap orang harus benar-benar paham ya, think globally ya, act locally ya. Gitu. Jadi masalah-masalah lingkungan, kemudian pendidikan itu menjadi akhirnya menjadi pendidikan itu akhirnya menjadi yang utama. Karena kalau kita lihat kayak Rabindranath Tagore ya, seorang filosof, akhirnya dia bikin sekolah kecil. Ki Hajar Dewantara itu aktivis,
dia jadi martir. Tapi akhirnya dia menarik diri, jadi udahlah saya kembali akhirnya bikin taman siswa gitu. Jadi ujung-ujungnya ke pendidikan, makanya saya membayangkan bagaimana menghabiskan sisa hidup saya itu, saya mau di pesantren, jadi guru gitu ya. Kemudian apa yang saya dapatkan di dunia ini kita formulasikan untuk anak-anak yang sekarang biar mereka kurva belajarnya nggak usah seperti saya, dia harus lebih cepat gitu. Gitulah. Kang Irfan, terima kasih banyak. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah meluangkan waktunya. Langsung dari acara dari BNPT langsung ke sini, abis ini langsung balik ke Bandung lagi, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Kang Irfan, tentang pesantren, tentang Peace Generation juga, carinya kemana nih? Boleh di-share nggak? IG-nya di @peacegenid. @peacegenid. Iya, peacegenid. Kalau pesantren Ulas Asih @pesantren ya. Ulas Asih. Ya. Pesantren Ulas Asih. Ya. Terus kalau Kang Irfan sendiri IG Irfan Amale ya. Irfan Amale. Ya, Irfannya pakai F ya. Pakai F, Fanta ya. Kemudian ada apa website atau apa gitu bisa di websitenya kalau Peacegen ini peacegen.id. peacegen.id. Ya, kalau pesantren Walasasi, walasasi.school. walasasi.school, dan itu semua nanti juga bisa kalian cek di deskripsi dari video ini juga nanti ya. Jadi semua kita akan masukin juga link-linknya tadi. Ya. So, terima kasih sekali lagi ya. Thank you so much. Oke, sudah meluangkan waktunya. Dan buat teman-teman semua juga thank you sudah nyimak sampai sejauh ini juga. Semoga bermanfaat dan yang lebih penting lagi semoga dimanfaatkan. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.